semuanya enggak? Nggak ada. Oke, berarti ya. Nah, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Hadir semua? Hadir. Ernawati, Hadir. Lulu Indriani, Hadir. Maya Amina, Paris Saputra. Sekarang kita akan membahas tentang perumusan Pancasila dalam sidang BPUPKI. Nah, tapi sebelum Ibu menyampaikan materi, terlebih dahulu Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya hari ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama itu memahami sejarah perumusan Pancasila. Nah, yang kedua itu mengidentifikasi peran tokoh-tokoh dalam pembentukan Pancasila. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang masuk pada materi inti yaitu materi kita yaitu tentang perumusan Pancasila dalam sidang BPUPKI. Nah, Ibu mau tanya, kira-kira ada yang tahu apa peran BPUPKI? Ibrahim? Merumuskan dasar negara. Nah, ada yang lain lagi? Isnani, peran BPUPKI? Oke, tadi jawabannya benar. Salah satunya itu merumuskan dasar negara dan konstitusi bagi Indonesia. Ya, Indonesia yang merdeka. Nah, sekarang Ibu akan membahas tentang BPUPKI. Pernah dengar kata BPUPKI? Nah, Apa ayo? Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Siapa ulang Solina? BPUPKI. Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Oke, benar. Jadi BPUPKI itu adik-adik yaitu Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Istilah lain dalam bahasa Jepang yaitu Dokritsu Junbi Sakai. Pada tanggal berapa BPUPKI diresmikan? 1 Maret 29 April 1945 yang diketuai oleh Rajiman Widyo-Diningrat. Jadi anggota BPUPKI itu berjumlah 67 orang. BPUPKI itu mengalami masa persidangan 2 kali. Jadi masa persidangan pertama itu pada masa persidangan pertama itu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Membahas tentang masa persidangan pertama ini membahas tentang dasar negara. Oke, sekarang Ibu akan menampilkan sebuah link video dan kalian mengamati, mendengar dan menyimak. 1. Pembentukan BPUPKI. Bangsa Indonesia mengalami sejarah yang panjang dalam melawan penjajah. Kita pernah mengalami penderitaan ketika dijajah oleh Belanda. Sejarah mencatat, kekalahan Belanda oleh Jepang dalam Perang Asia Timur Raya menyebabkan bangsa Indonesia dijajah oleh Jepang. Jepang mulai menguasai. Kedatangan Jepang semula disangka baik oleh bangsa Indonesia. Banyak semboyan dikumandangkan oleh Jepang seperti Jepang pelindung Asia, Jepang pemimpin Asia, dan Jepang cahaya Asia. Untuk menarik simpati bangsa kita, kenyataan sejarah menunjukkan bahwa Jepang tidak berbeda dengan Belanda, yaitu meneruskan penjajahan atas bangsa Indonesia. Pada tahun melainkan hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Sebagai buktinya atas kehendak bangsa Indonesia sendiri. Dengan video tadi, sekarang Ibu akan membagikan sebuah lembar kerja atau LKPD. Nah, tapi sebelumnya minggu kemarin Ibu sudah membagikan kelompoknya ya. Sekarang duduk pada masing-masing kelompoknya. Kelompok 1 duduk di sini, kelompok 2 di sini,
di sini. Setelah masuk di kelompoknya masing-masing, sekarang Ibu akan membagikan sebuah lembar kerja. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Jadi kelompok 1 itu membahas tentang pemikiran Mr. Muhammad Yamin. Apa saja yang disampaikan tadi pada video itu oleh Mr. Muhammad Yamin. Dan yang kelompok 2 itu pemikiran dari Profesor Dr. Andus Suepomo. Nah, yang kelompok 3 itu pemikiran Insinyur Soekarno. Paham? Oke, silakan mengerjakan ya. Kami dari kelompok 2. Ya, sini ada Bu, sama cek. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Mana kelompok 3 udah selesai? Sudah? Sudah. Nah, sekarang Ibu udah selesai semuanya. Sekarang saya minta masing-masing dari perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Dari kelompok 1 ya, presentasikan hasil diskusinya. Dan kelompok yang lain silakan mendengar. Ayo perwakilan saja kelompok 1. Iya, bagus. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi pemikiran Muhammad Yamin. Jadi Muhammad Yamin menyatakan pemikirannya tentang dasar negara. Dasar negara Indonesia merdeka di hadapan sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945. Pemikirannya diberi judul Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia. Mr. Muhammad Yamin mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka sebagai berikut: peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, kesejahteraan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2. Ayo kelompok 2 perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pemikiran Mr. Suepomo. Mr. Suepomo menyatakan pemikiran di hadapan sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945. Pemikirannya berupa penjelasan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan dasar negara Indonesia merdeka. Negara yang akan dibentuk hendaklah negara internasionalistis yang berdasarkan pada berikut ini: 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin. Kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang pemikiran Insinyur Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mendapatkan kesempatan untuk mengungkapkan dasar negara Indonesia merdeka. Pemikirannya terdiri atas 5 asas sebagai berikut: 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau perkemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Sekian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelompok 1 dan 2 dan 3 yang telah
DPPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, membahas tentang dasar negara. Sekarang kita akan mengakhiri pertemuan pada hari ini. Tapi sebelum kita mengakhiri, Ibu akan minta pada kelompok 1, 2, dan 3 yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Ayo silakan berdiri. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah setelah BPUPKI terbentuk pada 29 April 1945, satu bulan setelahnya yaitu 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dilaksanakan sidang pertama yang membahas mengenai dasar negara Indonesia. Ide pokok dasar negara pertama kali diambil yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan